syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang biasanya hadis ini populer disampaikan agak tengah-tengah di bulan Ramadan atau di ujung-ujung. Maka hadis ini pengen saya tarik di awal Ramadan sehingga bisa menjadi pengingat kita semua, dan hadisnya sangat masyhur sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di situ, banyak orang yang berpuasa tapi yang didapatkan dari puasa itu hanyalah dahaga dan haus, dahaga dan lapar saja. Dan banyak juga yang berqiyamul lail, tarawih qiyamul lail, semalam suntuk dia salat, akan tetapi yang dia dapatkan dari apa yang dia amalkan tersebut hanyalah capek dan bergadang saja. Nasnya adalah rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru wat ta'ab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seberapa banyak orang yang salat, yang puasa, tetapi betapa banyak yang melakukan hal tersebut dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian banyak juga yang melakukan qiyamul lail, tarawih dan lain sebagainya dari amalan-amalan malam di sepanjang Ramadan, akan tetapi yang dia dapatkan hanyalah ta'ab, capek dan bergadang saja. Untuk itu kita perlu mengintrospeksi dan seyoknya kita belajar dari salah seorang Arabi yang hadisnya akan saya sampaikan sebentar lagi, dan semoga insyaallah hadis atau cerita tentang Arabi ini bisa menjadi penguat kita, penguat azam kita, bisa memperbaiki niat kita di bulan Ramadan, karena kita masih berada di 10 awal daripada bulan Ramadan. Hadisnya adalah hadis tentang seorang Arab Badui yang diceritakan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Shaddad ibn al-Had al-Laythi, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadis ini derajatnya sahih. Ala kulli hal, hadis ini tentang seorang Arab Badui yang jauh dari kampungnya datang menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyatakan diri, berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Shaddad ibn al-Had al-Laythi, anna a'rabiyan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ah wa qala uhajiru ma'ak. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. Dari Shaddad ibn al-Had al-Laythi radhiyallahu taala anhu, bahwa ada seorang Arab Badui. Jadi kesannya kalau dibilang Arab Badui kan rumahnya jauh, tinggalnya di gurun pasir, hidupnya juga tidak menentu. Mereka biasanya memanfaatkan cuaca dan sumber air yang cukup. Kalau di satu tempat di situ terdapat sumber air, oase, maka mereka akan mencari atau bertempat tinggal di tempat yang tidak jauh dari air tersebut. Kalau kering, ya mereka pindah ke tempat yang lain guna keberlangsungan hidup mereka. Dan di antara sifat dari Arab Badui ini, mereka disebutkan memiliki perangai yang kasar dan tidak mudah percaya sama orang. Jadi Arab Badui ini datang jauh-jauh dari tempatnya, dari rumahnya, dari kampungnya menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang Arab Badui ini beriman kepada Rasulullah, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mensyaratkan sesuatu kepada Rasulullah seraya mengatakan uhajiru ma'aka, saya ingin berhijrah bersamamu wahai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada beberapa sahabat yang hadir pada saat itu agar
saudaranya ini, Arab Badui ini diperlakukan dengan baik, diajarkan ajaran Islam, dibekali dengan bekal agama yang baik, diajarkan tauhid, diajarkan bagaimana salat dan lain sebagainya. Falamma kanat ghazwatun ghanima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqasama wa qasama lahu. Lalu tidak lama berselang dari kejadian itu, sahabat dan Rasulullah SAW terlibat perang yang sangat sengit sekali. Termasuk orang Arab Badui ini yang baru masuk Islam juga ikut andil dalam jihad fisabilillah. Lalu Rasulullah SAW dan para sahabat di akhir peperangan menang atas musuh-musuh Allah. Dan biasanya kalau menang mereka mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang yang dibagi-bagi. Rasulullah membaginya dengan adil. Setiap sahabat mendapatkan jatah sesuai porsi yang layak untuknya, termasuk Arab Badui yang baru masuk Islam ini. Falamma jaa di dalam hadis disebutkan ketika datang orang Arab Badui ini, atauhu diberikan kepada si Arab Badui tersebut. Kemudian sambil terheran-heran orang Arab Badui ini mengatakan, mahada, apa ini? Kata sahabat yang ditugaskan untuk membagi harta rampasan perang itu, qasmun qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jatah ghanimah, harta rampasan perang yang dibagi-bagi kepada setiap prajurit yang ikut dalam peperangan ini. Semua dapat tanpa terkecuali, sampai antum pun juga dapat bagian daripada ghanimah tersebut. Fa akhadahu faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil oleh si Badui tadi, tetapi bukan untuk dijadikan kepemilikan pribadinya, bukan dibawa ke campnya, bukan dibawa ke rumahnya, melainkan dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertanyakan apa ini yang diberikan kepadanya. Faqala ma hada, di depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arab Badui ini mengatakan ma hada, bertanya apa ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam qasamtuhu laka, ini adalah jatah ghanimah yang engkau berhak untuk mengambilnya. Kata Arab Badui tadi, ma ala hadha taba'tuka innama taba'tuka li an urma ila hahuna wa asyara bihalqihi bisahm. Jadi kata Arab Badui tadi menjawab apa yang dikatakan Rasulullah, aku ini masuk Islam, berikrar syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian berhijrah, kemudian berjihad di bawah panji Islam, bukan untuk mendapatkan kenikmatan ataupun kepentingan duniawi semata saja. Akan tetapi saya masuk Islam dan berjihad supaya saya kepingin sekali di jihad tersebut tertembus, tertusuk leher saya ini, sambil menunjukkan mana bagian yang pengen dia tertusuk oleh panah, anak panah. Saya pengen tertusuk di daerah sini. Innamat taba'tuka ala an urmaha huna. Saya pengen ada anak panah yang melesat dari barisan musuh yang menusuk bagian di sini saya, leher saya. Fa amuta wa adkhulal jannah. Lalu ketika tersusuk saya langsung mati, kemudian saya masuk surga. Itu saja. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan ini yang mungkin bisa kita jadikan benang merahnya dan kita garisin. Beliau mengatakan, in tasduqillaha yasdukka. Kalau engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah pun akan jujur kepadamu. Bagaimana engkau memperlakukan Allah, begitu juga perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Kemudian tidak lama berserang, peperangan kembali berkecamuk. Dan di peperangan yang kedua ini, Arabi tadi
syahid fi sabilillah. Faji'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkanlah jasadnya ini, dihadapkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perawi mengatakan di dalam hadis ini dia mati dengan posisi atau dengan keadaan ada anak panah yang menembus lehernya seperti yang dia inginkan sebelum kejadian itu. Kemudian Rasulullah SAW melihat jasadnya, kemudian beliau bertanya kepada sahabat, ahwa, apakah orang ini adalah yang tadi yang barusan datang kepada saya, yang bilang gini? Kata sahabat, na'am ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, dialah orangnya. Kemudian Nabi SAW fakaffanahu fi jubbatin Nabi SAW fasalla alaihi, lalu beliau kafankan dengan kafan, dengan baju jubah Rasulullah SAW sebagai bentuk takrim wa tashrif, pemuliaan yang Rasulullah SAW lakukan kepada Arabi ini, karena dia sudah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan sadaqallaha fasadaqahu, orang ini sudah jujur kepada Allah dan Allah pun membalas kejujurannya dengan kejujuran yang serupa. Fasalla alaihi fakana fima yadhharu min salatihi, dan di ujung hadis disebutkan oleh perawi Nabi mensolatkannya, kemudian di sela-sela takbir beliau untuk jenazah yang ada di hadapan beliau berdoa, Allahumma inna hadha abduk kharaja mujahidan fi sabilik ana syahidun alaih. Ya Allah, saksikanlah ini adalah hambamu yang berjihad fi sabilik, di jalanmu ya Allah, dan terbunuh karena engkau, aku bersaksi untuk orang ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak atau tidak panjang ceritanya, tetapi syarat akan hikmah dan pelajaran bagi yang ingin mendapatkan pelajaran dari hadis tersebut. Yang kita titik beratkan adalah sabda Rasulullah SAW yang barusan kita sebutkan, in tasduqillaha yasduq. Kalau kita jujur kepada Allah, maka Allah pun akan jujur kepada kita. Mungkin sudah banyak Ramadan berlalu, tahun demi tahun, akan tetapi kok terasa Ramadan yang sudah kita lewati tidak memberikan efek yang begitu signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada apa? Mengapa bisa seperti itu? Padahal sebagian kita atau kebanyakan dari kita sudah mencanangkan sebelum Ramadan jauh-jauh hari, sudah buat planning A, planning B, planning C, target ini, target itu, target ini, target itu. Tetapi istilah orang itu, mohon maaf, anget-anget tai ayam. Ngebut di awalnya, tapi kalau sudah di pertengahan, apalagi di ujung daripada bulan Ramadan, dan ini fenomena yang sering sekali terjadi di mana-mana di masjid-masjid kita. Jadi ada kemajuan soft-soft itu. Maksudnya soft-softnya mulai maju karena jamaahnya kembali kepada back to nature, kata gitu. Kembali kepada alam. Jadi seleksi alam, kata orang itu. Jamaah yang sering menghadiri taklim, sholat berjamaah, nanti di ujung adalah mereka-mereka yang biasanya adalah mereka-mereka yang rutin untuk sholat. Tetapi yang kata ulama dari dulu sudah mereka sebutkan, ada istilah Ramadhaniyun, yang baiknya pas Ramadan saja, yang gregetnya pas Ramadan saja, keluar dari bulan Ramadan sudah kembali seperti setelan pabrik yang dulu. Nah, bisa jadi sebagai bentuk introspeksi dan muhasabah diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk senantiasa muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka bisa jadi PR besar kita yang perlu kita benahi adalah bisa jadi kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niat kita, apakah azam kita sudah tertanam, terpatri dengan dalam atau tidak. Maka oleh karena itu mari kita selalu menjaga hati kita, selalu melihat dalam niat kita. Siapa tahu semuanya sudah bagus, semuanya sudah oke, akan tetapi yang bermasalah sebenarnya di dalam hati kita, yaitu pada niat kita, jujur atau tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minin
innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.